Halo guys, jumpa lagi dengan kami berbagi kisah nyata. Di video kali ini kami sajikan kisah nyata dengan judul Ibarat Layangan Putus Nasibku Kini. Kisah ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya yang berjudul Akankah Biduk Karang Diterjang Ombak. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Kehidupan rumah tanggaku kini kulalui dengan banyak pertengkaran. Suami sudah terbuai dengan gaya pergaulan yang sudah tidak bisa diatur lagi. Sudah menyimpang dari rel kehidupan rumah tangga yang diharapkan akan baik-baik saja. Suamiku sudah asik dengan dunianya yang gelap. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk menyadarkannya, tetapi tetap tak berhasil. Akhirnya aku hidup dengan jalanku sendiri dan dia juga dengan jalannya sendiri. Kami memang tidak sampai bercerai dan masih tinggal dalam satu atap. Semua itu kami lakukan demi anak-anak. Mengingat suami sudah tidak dapat diharapkan lagi, akhirnya aku membuka usaha warung makan kecil-kecilan di depan rumah. Sedangkan angkutan kota milik kami terpaksa kami jual. Selain untuk biaya kehidupan sehari-hari, sebagian aku tabung untuk biaya sekolah anak-anak. Biaya hidup akhirnya hanya dari hasil membuka warung makan saja, tetapi hasilnya masih kurang. Apalagi untuk biaya sekolah anak-anakku yang makin bertambah besar. Setiap waktunya untuk bayaran sekolah, tampak terlihat wajah anak-anakku yang murung dan sedih. Kalian kenapa? Sudah disuruh bayar sekolah ya? Iya Bu, jawab anak-anakku hampir bersamaan. Sabar ya nak, besok atau lusa kalian bisa membayarnya, kataku berusaha meyakinkan anak-anakku. Bener ya Bu, jawab mereka. Air mataku tak terasa membasahi pipiku. Bagaimana aku harus membayarnya? Uang tabunganku sudah habis, sedangkan suamiku tidak bekerja. Bagaimana masa depan anak-anakku? Dapatkah hidup mereka menjadi lebih baik lagi? Anak-anakku yang tak berdosa menjadi korban ulah ayahnya yang tak bertanggung jawab. Mengingat beban hidup yang semakin sulit, serta keinginanku agar anak-anakku memperoleh pendidikan yang layak, aku harus bangkit dan bekerja walau harus di negeri orang. Tekadku sudah bulat untuk menjadi TKW. Kebetulan kakak perempuanku juga ada yang sudah menjadi TKW. Akhirnya aku pun ikut mendaftar di agen yang kakakku ikuti. Aku kumpulkan anak-anakku dan aku utarakan maksud dan tujuanku menjadi TKW. Nah, karena ekonomi kita sudah benar-benar kritis, Ibu mau pergi kerja di negeri orang. Ibu harap kalian paham dan mengerti dengan keadaan ini ya. Ibu tak ada maksud untuk meninggalkan kalian. Kalian bertiga yang rukun-rukun. Kalian bertiga harus saling membantu dan menjaga selama Ibu tidak ada nanti, kataku dengan mata yang berkaca-kaca. Ya Bu, jawab anak-anak. Mari kita sama-sama berjuang untuk hidup yang lebih baik. Kamu Mas, sebagai anak pertama, tolong jaga adik-adikmu ya. Dan kalian yang jadi adik, jangan manja, ujarku lagi. Iya Bu, kata mereka hampir bersamaan. Kutatap wajah mereka satu persatu. Terasa sakit dan sesak dada ini.
Tapi aku tak sanggup lagi jika melihat mereka tak ada cahaya kebahagiaan di dalam matanya. Kubuang jauh-jauh perasaan itu dengan rasa semangat untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Kubulatkan tekadku untuk bekerja di negeri orang. Tibalah waktunya aku harus berangkat. Aku berpesan pada anakku yang sulung. "Mas, titip adik-adikmu ya mas," kataku sambil memeluk erat dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipiku. "Maafkan ibu mas. Ibu harus meninggalkan kalian. Ibu sangat sayang dengan kalian semua," kataku lagi. Ya Allah, kuatkan hati anak-anakku, kuatkan hatiku ya Allah. Maafkan ibu nak, kalian harus ikut menanggung beban hidup ini. Kalian yang masih belia bertahan di dalam menjalankan kehidupan yang berat ini. Kalian yang masih butuh perhatian dan kasih sayang harus mencari jati diri kalian sendiri. Tak terasa sudah setahun aku berada di negeri orang. Selama aku bekerja, setiap bulan gajiku sebagian aku kirim ke anak-anakku dan sebagian lagi aku tabung. Jika malam hari selepas aku bekerja, aku selalu sempatkan menelpon dengan anak-anakku. Terkadang juga aku tanyakan apakah ayahnya datang ke rumah. Anak-anakku menjawab kalau ayahnya terkadang datang meski jarang menginap. Aku bersyukur jika ayahnya masih ingat dengan anak-anaknya. Di tahun keempat, pernah suamiku memintaku untuk pulang. Tetapi aku tak mau, karena tabunganku belum cukup untuk membuka usaha dan biaya sekolah anak-anak. Dia berjanji mau berubah dan bertaubat, tetapi aku masih ragu dengan niat baiknya. "Dek, kamu pulang saja ya, kasihan anak-anak gak ada yang ngurus," kata suamiku. "Maaf mas, aku belum bisa pulang." "Aku janji dek, jika kamu pulang aku akan berubah dan bertobat. Aku janji gak akan mengulangi lagi perbuatanku yang seperti dulu lagi." "Mas, aku masih terikat kontrak. Selain itu tabunganku masih belum cukup untuk buka usaha di rumah. Selain itu juga anak-anak masih butuh biaya sekolah yang tidak sedikit," kataku meyakinkan suamiku. Pada suatu hari, suamiku menelpon aku. Dia minta uang untuk biaya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku pun kasihan dan kukabulkan permintaannya itu. Singkat cerita, dia diterima bekerja dengan gaji yang lumayan. Aku ikut bahagia mendengarnya. Tetapi setelah bekerja, beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar kalau dia menikah lagi. Dia menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Ya Allah, ternyata suamiku masih belum berubah juga sifatnya. Gajinya bukan digunakan untuk anak-anak, tetapi digunakan untuk kesenangannya sendiri. Dia beralasan karena aku tidak mau pulang-pulang ke tanah air. Hatiku benar-benar hancur dihianati oleh suamiku. Entahlah udah beberapa kali dia melakukan ini terhadapku. Sepertinya gak ada di pikirannya rasa iba.
Yang ada hanya perempuan dan perempuan. Ya Allah, kenapa suamiku telah kehilangan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anaknya? Sebagai orang tua, apakah tak ada rasa iba dalam dirinya? Sudah matikah perasaanmu? Meski sebenarnya aku tidak berharap banyak pada dirinya, tetapi hati ini tetap terasa teriris-iris dan sakit. Aku sampai sejauh ini terdampar di negeri orang. Untuk siapa? Hidup di negeri orang tidak mudah. Harus banyak bersabar dan menahan hati. Ya Tuhan, hidupku kini bagaikan layang-layang putus yang melayang jauh dan jatuh entah kemana. Masih sanggupkah aku bertahan menjalani kehidupan ini? Ya Allah, kuatkan ya Allah.